Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Jemaat Ibadah Minggu tanggal 14 Februari 2021 akan kami bacakan demikian. Namun sebelum kami bacakan berita jemaat ini, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Terima kasih. Berita Jemaat Ibadah Minggu pada kebaktian Minggu 14 Februari 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita, Ibu Pendeta Ari Nopiani STH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem, dan pada minggu ini kita memasuki minggu sengsara pertama. Kebaktian Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 9 WIB, pendeta yang akan melayani kita yaitu Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem, dan dilaksanakan perjamuan kudus. Mohon dukungan dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur, akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Berikutnya diinformasikan kepada penatua diakon yang terpilih berdasarkan hasil penjaringan periode tahun 2021-2026, dilaksanakan pentahbisan penatua diakon pada hari Minggu 14 Februari 2021 di GKI Maranatha, Jalan Diponegoro pada pukul 11 sampai 12.30 WIB untuk sesi pertama, yaitu untuk penatua dan diakon lingkungan 1 dan lingkungan 4. Kemudian sesi kedua yaitu pukul 13 hingga pukul 14.30 WIB untuk penatua dan diakon di lingkungan 2 dan 3. Kepada penatua diakon terpilih untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti pentahbisan tersebut. Berikut diinformasikan kepada Majelis Pertimbangan Badan Pengawas Perbendaharaan BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem, Ketua Pengurus Lingkungan 1, 2, 3, dan 4, Pengurus Kategorial, Kelompok Usia Indah, dan Panitia Pembangunan, bahwa persidangan Jemaat GKI Yerusalem dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, dimulai pada pukul 8 hingga pukul 14 WIB. Demikian diinformasikan dan mohon kehadirannya. Informasi berikutnya pada kebaktian Minggu tanggal 21 Februari 2021 pukul 9 WIB, dilaksanakan ibadah Minggu secara virtual dan dilayani perjamuan kudus dalam rangka syukur atas dilaksanakannya sidang kelima Majelis Jemaat GKI Yerusalem. Persidangan jemaat dan pelantikan Majelis Pertimbangan, Badan Pengawas Perbendaharaan, Badan Pekerja Harian, Ketua Lingkungan, dan Ketua Kategorial periode 2021-2026, dan peringatan HUT GKI Yerusalem tahun 2021, dan pentahbisan penatua diakon Majelis Jemaat GKI Yerusalem. Berikut untuk bahan-bahan perjamuan kudus disiapkan di BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem dan dapat diambil di kantor BPH Majelis Jemaat GKI Yerusalem pada hari Sabtu tanggal 20 Februari dari pukul 9 hingga pukul 15 WIB. Demikian diinformasikan dan jemaat dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem
mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua dan diakon, serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian saat ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Minggu bentuk sengsara pertama. Baiklah kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari NKB nomor 3, bait yang pertama hingga yang ketiga. Terpujilah Allah. Begitu kasihnya untuk dunia.
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara pertama. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang binasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, jadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi kembali dari PKJ nomor 39, bait 1 dan 2, Jikalau Tuhan tidak menebusku. Nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat yang pertama. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Tahu bahwa kami telah berbuat dosa baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Oleh kesalahan kami yang sangat besar, kasihanilah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami dan pimpin kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Marilah kita berdiri untuk mendengar berita anugerah Allah seperti tertuang dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Yang demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184, baitnya yang pertama dan yang kedua. Yesus bangkit, nyanyilah. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus
puji dan syukur. Haleluya, bagi Kristus Rajamu. Haleluya, maut ditanggung olehnya. Haleluya, yang berdosa selamatlah. Haleluya. Ibu Bapak yang berada di rumah, firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE dapat dalam Markus 9 ayat 2 sampai 9. Sebelum kita membaca dengan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber hidup bagi kami. Kasih, kedamaian, ketenangan sangat kami perlukan di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini berkuasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik, ya Tuhan. Agar firman-Mu itu senantiasa menuntun langkah kami, agar kami tetap teguh dalam menjalani hidup dan kebersamaan kami. Biarlah Tuhan kami selalu memperlihatkan kesetiaan dan kasih di dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau memakai hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu, agar apa yang disampaikan hamba-Mu Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan saat ini, karena kami persiapkan hati pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 9 ayat kedua hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalami pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekoyong-koyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Demikian indah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Ibu bapak yang berada di rumah, salam. Kalau kita mengunjungi suatu tempat yang indah, pasti ada keinginan kita tidak ingin meninggal tempat tersebut. Karena tempat itu yang kita kunjungi sangat menyenangkan dan memberikan ketenangan dan kedamaian. Sehingga tempat tersebut memikat hati kita.
ada berbagai macam alasan. Namun yang jelas semua itu mengungkapkan ada kenikmatan yang kita alami. Ibu bapak yang berada di rumah, dalam bacaan Injil hari ini dapat kita lihat bahwa murid juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus mengajak mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi, dapat dikatakan kita lihat dalam ayat yang kedua. Yesus tidak sendiri. Yesus naik ke atas gunung bersama muridnya, yakni Petrus, Yohanes, Yakobus. Dan apabila kita lihat di dalam firman Tuhan, Lukas 9 ayat 28, Yesus naik ke atas gunung itu untuk berdoa. Dan pada saat Yesus berdoa, justru para muridnya malah tertidur. Beruntung tidak lama kemudian mereka terbangun. Ibu bapak yang berada di rumah, andai saja mereka tidak terbangun, maka mereka tidak akan melihat kemuliaan Yesus dan kehadiran Musa dan Elia. Bandingkan di dalam Lukas 9 ayat 32. Dan di dalam Markus 9 ayat 4, nampaklah Elia dan Musa berbicara dengan Yesus. Dan di atas gunung yang tinggi inilah Yesus menampakkan kemuliaannya yang agung di hadapan para muridnya. Dan para muridnya merasa kerasan di tempat tersebut dan ingin menetap di sana. Dan mereka menyukai karena tempat tersebut yang menjadi kerinduan hati para murid ini. Karena itu Petrus menyampaikan itu kepada Yesus. Dapat kita lihat di dalam ayatnya kelima. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi apa jawaban Yesus? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban. Dan turunlah mereka dari atas gunung tersebut. Dapat kita lihat dalam ayat ke-9. Mengapa Yesus tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Petrus? Karena Yesus tidak tinggal di tempat itu. Karena Yesus sadar bahwa tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa yang paling utama dan misi Yesus. Karena itu ia tidak mau mengabaikan. Yesus harus menderita. Kalau kita lihat bandingkan di dalam Markus pasal 8 ayatnya ke-31. Kemudian malah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tuan-tuan, imam-imam kepada dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkit sesudah hari ketiga. Karena itu di sini Yesus dia menyampaikan bahwa ia harus menderita. Karena ia harus mati di kayu salib untuk mengganti hukuman. Karena dosa kita. Ibu bapak yang berada di rumah, salib menjadikan simbol kematian sekaligus tanda kemenangan. Karena itu permulaan setiap orang percaya. Karena pengorbanan sebagai orang percaya yang sudah ditebus dari dosa. Karena itu di dalam ayat ke-7 dikatakan, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia. Ibu bapak yang berada di rumah, hari ini Yesus mengingatkan kita, ketika ia mau berkorban, mati untuk kita, kita harus mentaati apa yang difirmankan Tuhan. Dan dikatakan dalam firman-Nya ayat yang ke-7,
Inilah anak yang kukasihi, dengarlah dia. Intinya hari ini kita tunjukkan ketaatan kita, kesetiaan kita. Apapun di dalam hidup kita, kita harus memperlihatkan. Kita setia dalam kita menjalani hidup kita. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita dalam masa-masa sulit saat ini, setialah dalam menjalani hidup. Sabarlah di tengah tantangan. Tunjukkanlah bahwa kita hidup karena pertolongan Tuhan. Karena Tuhan hari ini memperlihatkan bagi kita bagaimana Ia menyelamatkan kita, bagaimana Ia mati untuk kita. Ia sudah perlihatkan. Karena itu Bapak yang berada di rumah, Ibu Bapak jemaat Yerusalem, saya percaya dalam situasi apapun, ketika kita di dalam hidup kita mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Dikatakan dengarlah dia. Saya percaya di dalam hidup kita pasti ada ketenangan, pasti ada kedamaian, pasti tidak ada ketakutan di dalam hidup kita. Karena itu jalanilah hidup kita, hari-hari kita penuh dengan keyakinan. Karena kita hidup hari ini, kita sehat, kita bisa bernapas. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita gagah. Tetapi itu karena semata-mata karena Tuhan sudah memperlihatkan kasih kebaikannya di dalam hidup kita. Karena itu dalam situasi apapun jemaat Yerusalem, jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Sedetik apapun kita harus dalam hidup kita, setiap orang Kristen di dalam rumah tangga kita ada kerinduan untuk selalu punya waktu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa bersama-sama. Dalam situasi ini Tuhan inginkan kita di tengah kebersamaan kita. Jangan pernah kita mengabaikan, jangan kita tunda waktu kita untuk selalu setia, untuk selalu punya waktu untuk Tuhan. Tetapi hari ini tunjukkanlah setiap keluarga punya sukacita untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan di tengah kehidupan. Saya percaya kalau kita setia, kalau kita memiliki semangat di dalam hidup kita, situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tetap sabar, kita tetap tenang, kita tetap memiliki keyakinan. Karena hari ini Tuhan memperlihatkan apa yang tidak bisa ia lakukan, mati pun ia lakukan. Ia sudah mengalahkan maut. Ia mati, ia bangkit untuk kita. Karena itu, di tengah tantangan dunia ini, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah padamkan kalian untuk selalu memuji Tuhan. Tetapi setiap rumah tangga harus memperlihatkan iman kalian tetap memuji Tuhan. Karena itu saya percaya kalau setiap rumah tangga Kristen selalu punya waktu berdoa, mendengar firman Tuhan. Situasi saat ini yang membuat manusia selalu tidak memiliki kedamaian, bahkan memiliki ketakutan di dalam kehidupan, khawatir yang berlebihan. Tetapi percaya dan yakin Tuhan selalu bersama kita. Tuhan kiranya menguat semua jemaat Yerusalem. Tetap percaya dan yakin Tuhan selalu ada di pihak orang benar. Lakukanlah kehendak Tuhan. Salinglah menguatkan satu dengan yang lain. Isilah pikiran satu dengan yang lain dengan yang benar. Karena semua yang berasal dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sidang jemaat yang berada di rumah. Tuhan kiranya memampukan sidang jemaat yang lemah. Tuhan kiranya menyembuhkan sidang jemaat yang sakit. Tetap setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Tuhan menguatkan kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah diingatkan melalui Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, kami sudah diperhadapkan dengan firman Tuhan. Hari ini kami memiliki ketenangan di dalam hidup kami. Hari ini kami kuat. Hari ini kami benar-benar melihat kebaikan Tuhan. Hari ini nyata kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami hingga saat ini Tuhan, kami masih diberikan Tuhan kesempatan hidup. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih Tuhan di dalam hidup kami. Jangan karena COVID-19 ini Tuhan membuat kami hidup di dalam kelemahan, membuat kami hidup tidak memiliki semangat, tetapi hidup kami memiliki semangat di tengah kehidupan dan kebersamaan kami. Jangan pernah kami kalah oleh kuasa dunia saat ini, sebab dunia selalu mengajarkan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan, ketika kami sudah mendengar firman Tuhan, hati kami dikuatkan, hati kami dimampukan untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap bersetia dalam menjalani hidup ini. Karena Tuhanlah kekuatan hidup kami, karena Tuhanlah memberi semangat dalam kami menjalani hidup kami, karena Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah Allah sumber segala sumber dalam kehidupan kami. Sehingga kami dalam menjalani hidup ini dengan penuh dengan ketenangan, dengan penuh sukacita. Karena Tuhan bersama dengan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, hari ini Tuhan, biarlah hati kami senantiasa memiliki damai sejahtera. Kasih Tuhan menyertai hidup kami, agar kami menjalani hari-hari kami Tuhan bersama Tuhan. Berkati sidang jemaat yang berada di rumah. Berkati anak-anak kami dalam situasi apapun. Berkati anak-anak kami agar mereka menjadi anak yang kuat. Anak-anak yang tetap teguh dalam menjalani hidup. Tetap memperlihatkan kesetiaan. Tetap memperlihatkan bahwa mereka anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di setiap rumah tangga Kristen, agar rumah tangga Kristen menjadi garam dan terang di tengah situasi apapun ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik di tengah dunia ini. Kami juga Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami penetua, diakon, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, hamba-Mu dan para pendeta ya Tuhan. Tuhan tahu kemampuan kami masing-masing saat ini. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa setia dalam menjalani hidup kami, tetap menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan ya Tuhan, kami tetap memperlihatkan kasih kebaikan di tengah hidup kami, karena kami menjalani hidup kami bersama Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang hidup di tengah keluarga kami. Karena itu Tuhan saat ini Engkau memberkati setiap tugas dan pelayanan kami, agar kami melayani dengan kesungguhan dan ketulusan hati kami saat ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami saat ini, biarlah Tuhan kami tetap setia. Biarlah kami tetap menjalani hidup kami di dalam kebersamaan kami, agar kami tetap menjalani hidup kami dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, khususnya kota Palangkaraya dan sekitarnya, agar tercipta damai sejahtera dalam kehidupan bangsa negara kami, khususnya kota Palangkaraya saat ini. Biarlah kehendak Bapa yang saat ini berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera dan kasih Kristus
yang saat ini berkuasa di dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal dalam kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Persilakan duduk. Persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita berdoa bersama-sama. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengebarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan syukurnya, jemaat menyanyi dari NKB nomor 132, bait yang pertama dan seterusnya. Bersukacitalah hai kalis hatinya. Bersukacitalah yang halis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus sanjungkanlah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Bersukalah, nyanyikan syukurmu.
dan teguh, bersukalah, nyanyikan syukurmu. Pengutusan dan berkat. Ibu Bapak sedang jemaat yang berada di rumah, kita berdiri, kita melakukan pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku,